pastinya membahas Boxing Day yang pastinya seru banget karena ini adalah minggu-minggunya padat tim-tim Premier League. Bahkan mungkin kalau kata Lampard di usia segini emang agak susah buat pemain-pemain yang usia tua untuk mengikuti jadwal-jadwal padat ya. Apalagi kayak kemarin dia bilang Thiago Silva, tapi dia bisa main cakep. Nah kalau ngomongin Dia Thiago baru Silva, ngerasa sekarang setelah jadi pelatih ya. iya dia baru inget tuh. Kalau tua nggak juga sih, Juventus kan salah satu tim tertua di Italia. Tapi kan 28,7 kalau nggak salah. Rata-ratanya. Rata-rata kan jauh tua banget. Tapi kan gitu. dia nggak ada Tapi Boxing Day. fisiknya bagus-bagus. Iya. Oke kalau ngomongin Chelsea nih, tadi malam gue ngomong soal Lampard dan juga dia memuji-muji soal Thiago Silva yang akhirnya kembali menjadi sorotan, bisa bermain krusial, menunjukkan kualitasnya bukan hanya sebagai pemain yang udah lepas masa jaya, tapi juga pemain yang bisa kontribusi besar. 36 tahun, apakah memang segitu parahnya back Chelsea sampai harus menggantungkan atau mengandalkan pemain dengan usia 36 tahun gitu? Berarti ini hanya jangka short term doang kan? Kalau lo lihat Ramos berapa umurnya? Ramos kan tapi panjang gitu kan. Nggak, Ini maksudnya di usia sekarang ya, gitu oke. kan, umurnya segitu. Pique berapa umurnya kan iya. tua. Tapi Pique kan udah hilang timbul Iya, juga. Celini kan maksudnya back tua sebetulnya nggak berarti jelek gitu. Iya. Kalau dia bisa main di Level di teratas level yang terus. tinggi terus-terusan dan konstan, kenapa enggak? Dan Silva kan menunjukkan itu gitu. Dari Milan dia pindah ke PSG. Tapi kan dia baru di Chelsea mas. Artinya ya ini proyek jangka pendek dong. Atau dia mau akan diproyeksi sampai 40 tahun di Chelsea kan kayaknya. Kalau gue ngelihat main kayak gini dan teman di sebelahnya jadi bagus karena dia, ya Bisa kayak dua Ramos musim. bisa ngangkat Varane gitu kan, tipenya seperti itu. Langley bisa bagus karena ada Pique, kan pemain-pemain kayak gitu dibutuhin gitu. Nah Chelsea, gue bilang beruntung banget dia mendapatkan Thiago Silva. Walaupun debutnya blunder kan, blunder yang menjadi gol mereka kalah, tapi dibuktiin gitu. Dan kalau yang gue lihat dari gol-golnya ya, pemain-pemain belakang kan cukup produktif dari sisi Chelsea. Cuman golnya dia kemarin itu kelihatan banget bahwa ini dilatih ya. Iya, itu set piece. Set piece yang dilatih banget ketika Textbook lah itu gol textbook. dia ngumpet di belakang Zuma. Lalu Zumanya Padahal biasanya Zoma yang gol ini. Iya. Zumanya minggir dan Jadi decoy. Textbook banget itu. pemain-pemain lain narik ke arah Zuma dan dia betul-betul dalam posisi kosong. Itu kelihatan banget dilatih dan no wonder. Kenapa ada pemain Arsenal ini? Hei, kenapa ada pemain Arsenal yang ngebahas Chelsea? Ya lanjut mas. Dan no wonder ketika mereka bisa mencetak banyak gol dari pemain-pemain belakang, ya Zuma, bahkan Reece James bisa nyetak gol juga, Chilwell bisa nyetak gol juga, dan kalau dari bola-bola mati, ya Zuma sama Thiago Silva. Jadi dia bisa memberikan sisi positif dari sisi defense, membuat defense Chelsea lebih bagus. Ya walaupun ya ketika pasangan baru kan tetap aja ya ada plus minusnya. Banyak juga gol juga yang kebobolan ke dia gitu. Cuman paling enggak cukup stabil dalam pertandingan-pertandingan. Enggak semua pertandingan memang. Dan dari sisi offense-nya dia juga bisa memberikan kontribusi. Jadi memang cocok diambil Chelsea setahun 2 tahun bahkan 3 tahun gue rasa masih bisa nunjukin ini sih. Cuma Kenapa kalau tadi kata Suara Mas lu kurang Sabto keras. komparasinya dengan si siapa Pique, Ramos, Chiellini gitu ya di usia yang sama sama Thiago, mereka main di liga yang tidak sekencang Inggris. Oke. Iya kan? Karena Jadi pembuktian Thiago Silva ini masih panjang. Kalau mereka main day in day out sih gue rasa sama sih. Tetap beda dong pressure-nya. Lu Mas Sabto kan main bola. Lu jadi back yang ngejaga orang larinya kayak Ronaldo setiap minggu sama lu ngejaga orang yang larinya kayak Abrar setiap minggu tuh beda, Mas. Iya dong. Abrar juga jago loh lari. Iya, gua nggak bilang Abrar jelek. Abrar bagus main bola karena udah sering main sama Bedeba dia sekarang. Cuma maksud gua kan kalau kayak tadi Mas Sabto bilang bahwa komparasinya tuh Ramos segala macam, balik lagi liganya kan beda. Gitu loh. Cuman kalau diadu di Liga Champions kan tetap. Iya, cuma kan seberapa sering mereka main di Liga Champion. Kayak tadi gue bilang, lu jadi back nih. Iya kan? Lu ngejaga orang lari kayak Ronaldo setiap minggu sama lu ngejaga orang lari kayak Abrar setiap minggu, lu lebih milih yang mana? yang Abrar kan? Karena paling enggak lu nafas lu nggak akan cepet habis gitu loh. Makanya gue bilang kan untuk bukan liga-liga lain berarti nggak kenceng juga dong. Iya, gua nggak bilang liga, cuma kan ini udah proven. Kita sendiri sering bilang bahwa Liga Inggris itu lebih kenceng dari Spanyol, dari Itali, dari Jerman. Lebih padat gitu. kalau gue bilang. Iya, jadwalnya lebih padat sih ya. Sama plus jadwal Jadwalnya gitu. lebih. Makanya gue bilang Thiago Silva ini main bagus, cuma pembuktiannya nggak bisa lu lihat sampai sekarang gitu loh. Karena bahkan sekarang aja Chelsea dengan pembelian ada dia, poinnya lebih rendah dari musim lalu.
punya tanggung jawab dong pemain belakang. Iya kan? Kalah lebih banyak dari musim lalu lihat gitu. musim ini setelah Covid kan emang lu nggak bisa. Iya memang anomali gitu loh, makanya kan. Karena terlalu anomali, lu nggak bisa nebak. tim Sepakat bisa gua. Berapa skor 7 sih Iya, musim ini tuh kan. Ini baru 13 pertandingan udah ada 4 apa 5 pertandingan yang skornya gede-gede. Iya, itu kan harusnya nggak kayak gitu Hampir normal. 2 semusim sampai 3 musim ke belakang kayak jarang gitu ya menurut gua. Kalau dari Chelsea mungkin nambahin dari sisi ini, mereka Warner juga bilang gitu. Tim ini kecapean karena harus main terus-terusan. Nah, itu komplainnya dia sebagai pemain karena tuh semua mainnya sama loh. Ketika enggak, maksud gua dia kecapean main midweek dan juga weekend. Iya. Dan di weekend ketemu tim yang keras, yang nggak main di Eropa. Ya itu dia. Lebih seger. Itu yang menjadi itu kenapa tadi gue bilang komparasinya dengan Ramos segala bla bla bla, gue rasa kurang pas karena ladangnya udah beda yang mau digarap. Plus kayak tadi statement Werner itu membenarkan bahwa dia sebenarnya mungkin malu kalau berbicara gue yang kecapean. Dia bilang tim ini yang kecapean, dia bilang kan. Karena kalau dia bilang gue yang ini kecapean, abis lu jadi sasaran tembak. Ini kan bukti bahwa di Jerman lu nggak akan punya pressure segede di Inggris. Itu kenapa Jago Werner nggak perform sampai sekarang gitu loh. Nah, kecuali lo di Munchen. Iya. Oke, kalau komparasinya mungkin ada nggak mungkin yang pemain-pemain tua yang akan bisa diandalkan selama semusim penuh kan? Artinya ini ya gambling, menurut gue sih gambling. Kalau menurut Mas Harry gimana? Pemain yang udah usia segini dia menjadi di usia andalkan. dia dulu Rio Ferdinand masih main 33 atau 34 kalau gue nggak salah ingat. Ya, tapi kan 33 34 tuh dia musim berapa? Gue lupa deh. Musim terakhir. Ya kan, artinya itu pun udah menjadi. Kalau gue nggak salah ingat ya. Itu menjadi udah musim ujung tanduknya dia gitu kan. Dia udah mulai sering cedera artinya punggung. kalau John Terry kan juga panjang. Cahill pun dia masa tuanya di waktu di Chelsea udah mulai disingkirkan gitu kan. Artinya pemain-pemain yang udah mencapai. Iya, cuma bisa disingkirinnya gitu doang gitu kan. Artinya Carragher tuh juga panjang di Liverpool. Iya. Usianya hampir sama David Luiz dibuang gitu. Tapi artinya ironis gak sih ketika akhirnya Chelsea harus menggantungkan sama back tua gitu loh. Ketika ntar Silva cedera, apakah akan kembali ke kehancuran musim lalu gitu? Ketika berapa musim ke belakang kan kita nggak pernah bisa ngelihat konsistensi Chelsea ketika pairing di dua itu kan nggak pernah nemu mereka sampai sekarang. Christiansen, Zuma, Rudiger. Christiansen? Iya, Christiansen, Zuma, Rudiger. Plus kipernya sama back kirinya kali ya kan juga ngaruh. Kiper jadi masalah juga. Kiper jadi masalah. Tapi kan perlahan-lahan dibenahi kan. Apa sih yang kemarin menjadi masalah? Belakang. Belakang pertama musim lalu sampai awal musim ya. Diambil Thiago Silva, kiper coba diperbarui. Ini kan step yang juga dilakukan oleh Liverpool kan. Mana-mana aja sih lu yang bermasalah? Ya lu identifikasi masa lalu dulu deh gitu. Van Dijk satu, belakangnya Alisson satu-satu kan dibenahi. Dan gue ngeliat Chelsea sih dari sisi yang si Thiago itu bisa ngajak temennya sampingnya menjadi lebih baik, ya kenapa kita meragukan dia gitu. Dia Chelsea bisa lebih bagus kok pasangannya dia Zuma. Berarti ini dengan harapan pemain-pemain yang ada di sebelah dia bisa step up ketika Silva nggak ada nanti. Iya, ya kalau kita lihat di Liverpool, gue contohin lagi gitu. Setelah sama Van Dijk kan bisa sama Gomez, bisa sama Matip, bisa sama bahkan Christus. bahkan tapi itu karena emang sistemnya dia jalan kan Mas. Ketika Van Dijknya nggak main sih pengganti ini kan udah tahu gitu kan gimana gue harus step up ketika bermain. Oh, gue kemarin lihat sini begini. Oh, gitunya loh. Motivasi lu terpacu dari sisi positifnya Thiago adalah motivasi pemain-pemain muda ini terpacu ngelihat dia karena he's a champion gitu ya. Tapi menggantungkan harapan untuk satu musim, blunder Chelsea-nya. Karena kenapa menurut lo blunder? Karena ini belum masuk Desember nih. Kalau dia nggak cedera, gue bilang bagus, tapi kan masalahnya justru dengan posisi dia umur sekarang itu apakah dia bisa menjaga kebugarannya gitu ini untuk main main di seminggu Inggris seminggu bisa 2-3 kali nih sekarang mereka main nih. Cuman kalau ngelihat dia masih bisa dan belum mengalami cedera kan nggak masalah. Harganya Zia kan murah gitu, nggak semahal Donny van de Beek. Nggak semahal karena dan juga Havertz. Artinya apa yang terjadi dengan kedua pemain ini ketika backnya lagi bagus, malah kedua pemain malah ngilang. Malah kemarin Abraham juga gol hoki tuh menurut gua. Iya. Tapi Warner gua bilang kontributnya besar. Terlalu banyak loh dia nyanyiin peluang sampai dibikin kompilasi videonya. Iya, terlalu buang-buang peluang, wasting time. Aja kita hitung berapa gitu kan. Kalau Warner gua bilang nggak menjadi masalah karena di laga yang dia nggak nyetak gol pun kontribusinya cukup besar gitu.
bikin back capek kan jagain dia, lari mulu, pindah kiri kanan, nembak juga. Tapi yang lu ekspektasi, yang lu harapkan dari seorang Goal penyerang kan nggak getter. cuma itu, Iya, cuman kan golnya. dia bukan di nomor 9, dia kan agak nyisir kan, jadi Iya. otomatis in a way agak sedikit berkurang dibandingkan ketika dia menjadi pemain nomor 9. Ketika semua bola mengarah ke dia. Kadang-kadang kan dia juga create. Nah, di laga-laga yang dia nyetak gol, dia create banyak Chance, peluang ya, kalau buka ruang juga ya. menurut gue yang paling agak sedikit di bawah performance itu Havertz. Agak, bukan jauh di bawah performa. Bawah performance itu Havertz. Agak, bukan jauh di bawah performance. Tapi Harganya tidak ada yang membicarakan Mas, karena Harvard nggak main buat United. harganya mahal loh Mas ini loh. Benar dan faktornya kalau dibedah dan diakui juga dia setelah dia kena COVID, dia ngaku agak ada perbedaan di gua. Dia ngerasa Agak takut dia main kayaknya. iya dia ngerasa gua Nggak lepas bisa main ya? se-eksplosif kayak Iya, dulu. Gua nggak bisa lepas. gitu. Cuman kalau kita lihat posisi dia dari ketika dia main bersama Leverkusen di musim terakhir dan dibandingkan sama Chelsea musim ini, semuanya memang turun dari chance created, dari expected assist lah, dari expected goal, semuanya tuh jauh menurun. Cuman kalau kita lihat dari positioningnya sendiri kan agak sedikit lebih turun. Kita lihat dari sisi contribute to defense-nya Havertz di musim ini itu 2 kali lipat dibandingkan dia di Leverkusen. Artinya kan dia dipaksa untuk bermain bertahan, membantu pertahanan. Nah itu kan membuat dia nggak keluar lagi dari sisi ofensifnya, di mana yang sebetulnya yang dibutuhkan adalah sisi lebih dibutuhkan Chelsea itu kan sisi ofensif dari dia, asis dia, ya tembakan juga lah dari luar kotak penalti. Dan itu nggak bisa kelihatan ketika kontribusi lo ke defense-nya tuh lebih besar, bisa 2 kali lipat yang tadi gue bilang dibandingkan dia main di Leverkusen. Artinya kan dia disuruh ngebantu pertahanan juga di awal-awal musim dia kan. Jadi dia nggak bisa lebih ngedekat ke kotak 16 meter itu. Itu yang menjadi masalah juga yang mungkin kalau Justin bilang positioning dan pemilihan pemain Chelsea kadang-kadang aneh dan kurang setuju gitu kan. Ya itu salah satunya itu ketika lo naruh Havertz yang biasanya dekat banget sama kotak, tapi sekarang lebih sering ke mundur, lebih ke gelandang. Nah, itu salah pelatih dong sebenarnya. Nih, gue bacain komen dulu nih dari Asgore Official. Ada officialnya dia, terkenal pas ini. Asgore. Werner nggak bikin gol tapi bikin assist. Bro, dia dibeli buat jadi striker. Kalau lo Bukan mau jadi jadi bikin gelandang. assist, Dah, tuh. taruh di gelandang. Ngapain dibeli mahal cuman bikin assist doang? Dia punya banyak Kan gelandang. ditaruh di pinggir, bukan di tengah. Ditaruh di beberapa kali taruh depan juga nggak ada gol, Bos. Depan juga gak ada bagus. 何お前はもう死んでいる。 Lihat yang di tengah gawang dia tendang bola. Justru dia ditaruh di Kena pinggir misar. karena memberikan ruang untuk goal getter karena dia nggak bisa nyetak gol. Ya nggak tahu sih gua ini mungkin terlalu dini. Cuman ekspektasi orang dengan harganya sekarang Cuman pasti kan mencetak tetap gol. aja kontribut to goal kan, assist juga salah satu. Berapa sih asisnya Werner sekarang? Tahu gua juga nggak lihat asisten kemarin kayaknya masih banyakan Bruno Fernandes deh. Jauh. Tahu lu, gua baca komen dulu nih dari bagus nih Miku 1. Cuma Cedera aja lo. jangan. Bruno Jangan cedera, gua gua pengen tahu langsung Bruno cedera. ini langsung lemas begini Tahu lah kalau asisnya Bruno. Werner berapa? Berapa? 4. Ya, 4 golnya juga. Lu ganggain berapa sih? 4 asisnya dari Gua- 14 pertandingan.